Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal 22 Safar ya, 1442 Hijriah, kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Semoga ilmu yang kita raih kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Manakala mengandung akidah, kita bisa lurus dalam akidah. Ibadah sudah barang tentu yang wajib kita dulukan, lalu yang mandub, yang sunnah, yang nafilah, yang tatawu bisa kita jalankan dengan tobakon antobak, sedikit demi sedikit. Bagaimanapun yang wajib, manakala sudah sempurna, biasanya seseorang itu akan merangkak yang sunnah. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita kenal Islam, dilanjutkan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai pada kita. Niatan kita, cita-cita kita, semoga kita termasuk kafilah yang kesekian nomornya itu. Yang terpenting kita dalam Islam jangan menjadi penonton. Bab nanti kalau kita menjadi penonton, wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan tidak adanya. Kembali kita masih membicarakan tentang masalah tadi, kita singgung masalah akidah. Akidah itu harus lurus, tidak boleh bengkok sama sekali. Bab manakala seseorang akidahnya belum lurus, maka orang itu akan kehilangan tiga rasa. Dan ini kita rasakan. Manakala kehilangan tiga perkara, tiga rasa itu berarti akidah kita masih rotok miring-miring dedek. Mudah-mudahan tidak nemen gitu. Pertama, kehilangan rasa kebanggaan sebagai seorang muslim. Orang yang akidahnya belum lurus kehilangan rasa kebanggaan sebagai seorang muslim. Jadi tidak bangga gitu jadi orang muslim. Fashhad bi anana muslimun. Saksikan saya adalah muslim. Tampak jelas. Yang kedua, manakala orang itu belum lurus akidahnya, akan kehilangan rasa bahwa syariat Islam adalah syariat yang tertinggi dari semua yang tinggi. Yang ketiga, kehilangan rasa bahwa pertolongan Allah sangatlah dekat bagi orang yang selalu taat menjalankan Islam secara kafah, walaupun orang itu tidak mampu. Kita berislam 60% saja sudah ganteng ya. Apalagi zaman sekarang. Pemane iso nambahin 65, kalau sampai 80 kayaknya berat. Cuma mudah-mudahan, siapa tahu dengan pertolongan Allah kita berislam sampai mendekati 80%. Jangan sampai kurang 50%. Nanti yang menolong tidak ada.
Bab nanti di sana kita akan seorang diri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sanu yughni. Di dunia berat bagaimanapun seono sing nulungi. Gak duwe luntas lho bisa mangan luntas. Pemane gak duwe simbukan. Ya tetap ada wong jualan 2.500-an ada. Coba mungkin kita pernah sesekali bepergian yang cukup lama waktunya. Ada kalanya kita mampir satu tempat karena kehendak orang yang kita tempati, mungkin karena kita sendiri ingin mampir ke tempat itu mungkin. Kalau kita ke Surabaya dari Al-Basit ini terus menuju lewat mana? Nah, sana ya, mampir mana? Krian dan seterusnya. Kalau lewat Krian sudah jelas, tapi mampir belum tentu, lewat taman dan selanjutnya. Demikian juga suatu saat Utsman bin Affan itu melihat orang duduk kuburan. Apa duduk kuburan nih? Ya menggali kubur. Utsman kan sering nunggoi wong menggali kubur itu. Padahal dia seorang khalifah. Jarang loh presiden nunggoi wong duduk kuburan ini. Hampir tidak ada sekarang ini. Ya tidak ada. Ya Utsman itu mungkin Utsman bin Affan. Kalau ada orang menggali kubur dia langsung menangis sampai janggutnya ke bawah, penuh dengan air mata air wis terserah sampean. Terus begitu sampai ke bawah. Lah kawan-kawannya kan tanya itu, antum itu naik ngimami begitu lama kok ndak pernah nangis? Ngimami sholat itu begitu lama ndak pernah nangis, tapi ini orang duduk kuburan kok nangis, ada apa? Di balik udang itu ya banyak. Ya akhirnya dia menyatakan manusia kalau sudah dimakamkan perjalanan sangat jauh, masih jauh. Ya bisa kadang-kadang tidak mampir ke perjalanan itu. Mari kita urut nanti dari jenengan catat dulu ya urutan nih alam yang kita lewati secara full. Mungkin kita lupa tidak mencatat di awal-awal pertemuan saya dulu. Pertama alam ruh, judulnya perjalanan manusia mengenai, tapi orang angkrian-angkrian memang maksudnya itu perjalanan alam dari alam ke alam ya. Satu alam ruh, alam kandungan yang kedua, yang ketiga alam dunia. Nah, kita sekarang di mana? Ya ini alam dunia ini. Kerasan di sini ya. Alhamdulillah. Aja gak kerasan, gak enak ini. Ya ketiga, kita sekarang di alam dunia, di sini nih. Yang keempat alam barzah atau alam kubur. Alam barzah, alam istirahat. Kelima kehancuran dunia. Idza zul, ya kehancuran dunia. Keenam hari kebangkitan, keadaan nasional ya, hari kebangkitan manusia ya, kebangkitan, hari bangkit gitu aja, hari bangkit manusia. Saya ceritakan sedikit, berhenti dulu. Ada satu hadis, karena saya bicara tentang hadis. Ada hadis begini, la tazulu qadama abdin hatta yusala an arba. Tidak melangkahkan kaki seseorang menuju perjalanan selanjutnya sebelum ditanya 4 perkara. Ada hadis lain 5, tapi saya milih yang 4 cek agak-agak. Men hadis kan akeh ilmu nih, kadang 4, kadang 5.
Seperti kita itu, assalamualaikum kan macam-macam. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ketika sholat isya di sana ya, di Madinatul Hujjat, mau pulang ke Indonesia, saya sudah selesai waktu itu. Yang imami isya itu surat Yusuf, saya dengar bagus itu. Salamnya itu tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti itu. Dan terjemah Muhammadiyah pakai yang ini. Ada yang milih separuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ana sing ngono. Ana sing assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang penting ke arah kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketiga-tiganya boleh sama ambil. Ya, boleh. Sing gak oleh assalamualaikum, assalamualaikum iki sing gak oleh. Tuntunan sing gak ono. Oke, alhamdulillah, itulah perbedaan. Jadi saya ambil yang 4. Hari bangkit, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Sebelum kamu melangkahkan kakimu menuju perjalanan selanjutnya ke padang mahsyar, maksudnya kamu ditanya 4 perkara itu. Jadi kita cik nalika wis mari wa idzal kuburu bu'tsirat, piye nasibmu nek kon ngelilir teko kuburan? Kehilangan, jawabnya menurut saya gampang ya. Wa idzan nufusu zuwijat, bagaimana jika kamu rohmu dikembalikan ke jasadmu, artinya hidup kembali. Belum melangkahkan perjalanan ke tempat selanjutnya, kita sudah ditanya 4 perkara itu. Pertama, an umri, umurnya, fima afna, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jismi, jasadnya, fima abla, dirusak kanggo apa? Biyen cek rusak, cek atos, cek ganteng, cek ayu, senengane dhuwit pisan sampai direwangi gerut. Nah, maka dihabiskan untuk apa? Setelah usia senja, tulang mulai rapuh, ya, dan selanjutnya mata kabur, rambut bertabur, gigi gugur, wis mbah seneng mangan bubur, wis sampean terusno dhewe. Yang ketiga ditanya tentang amal kita. Kita kerjakan ilmu itu, maksudnya ilmu kita kerjakan apa enggak. Nah, yang terakhir, yang keempat, masalah yang ditanya adalah masalah harta. Wa an mali, ingat teman-teman, harta kita sedikit apa banyak nanti ono urusannya. Pertanyaannya malah 2, kata Nabi. Min aina iktasabahu, dari mana dia berolehnya harta itu? Wa bima anfaqahu, nek wis oleh dibelanjakno kanggo apa ae. Pertanyaan 2. Karena itu maaf ya, orang miskin dan orang kaya sama-sama masuk surga, sing dhisik miskin dulu. Bab hartanya hisabe gak akeh, apane sing dihisab wong ganti duwe. Ya mek didikin. Dulu 500 tahun, kata Nabi seperti itu. Nah, yang selanjutnya padang mahsyar, ke-7 ya, padang mahsyar. Pernah dengar jenengan wong desa diarani ora-ora mahsyar. Ora-ora itu barang ombo, mahsyar tempat berkumpul, padang mahsyar. Nanti kita bicarakan sedikit ya sampai selesai ya urutannya aja. Ini kan hanya informasi awal dulu perjalanan kita, karena kita berdasar riwayat Utsman bin Affan, menangis dilok wong dimakamkan mesti nangis kita.
Yang ke-8 syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. La yasfa'u indahu illa bi'idznih. Ada ayat mungkin, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Surat apa kira-kira? Al-Baqarah ya, sebelum ayat kursi. 9 hisab, dihitungnya amal, sehingga kita seringlah berdoa. Bagaimana surat Ibrahim 41, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba dan saudara-saudaraku mukmin, terutama pada hari perhitungan amal. Kapan? Nanti. Jadi saudara kita itu, karena itu kita mendoakan selalu. Contoh ya, maaf, kita kalau kita itu harus punya masjid yang kita idolakan. Saya harus jamaah di sini, tertarik di sini, harus ada. Kalau jenengan yang di Babu Salam umpamanya atau yang lainnya silahkan. Jadi harus di sanalah tetap jalan berjamaah itu. Bab nanti setiap khutbah Jumat biasanya ada yang mendoakan kita, walaupun kita mungkin sudah tidak ada. Surat Hasr biasanya itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa ladzina amanu innaka, dan seterusnya itu ya. Akhir jam. Sebelum penyerahan catatan amal, penyerahan catatan amal, tolong saya dibantu sebentar aja. Surat Bani Israil 14 dan saya baca untuk nomor 10 Al-Isra 14. Ya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai pemisah terhadapmu. Ya, jazakallah. Pada hitunglah amal perbuatan, hitungan dewe amalmu itu oleh biron, cara sembako oleh biron, hitungan dewe. Yang menghitung siapa? Ya dirinya sendiri. Jadi hitungan amal gak iso Suraya wong sing ngitung awak-awake dhewe. Maaf, seperti kita kumpul sini kan didoakan malaikat kan ya. Kan itu nanti andai kata kita ngantuk, ada yang ngantuk, maaf ya, pas ngantuk rekaman nih pahala nih, bukan ngantuk itu sudah bukan begitu ya, tetap oleh jalan kan, paham. Karena itu tolong jangan ngantuk, nanti rekamannya aja gak ketok ngantuk itu. Sengaja sembojo ngantuk pisan. Subhanallah. Ngono bagian ini terakhir ya bro, nanti bagi aku. Ya maaf jaga ngantuk ini ya. 11 mizan. Mizan itu apa? Balan, timbangan amal. Wal waznu yauma idzinil haq. Ditimbangnya amal pada hari itu akhirat betul-betul ada. Karena ini nyangkut masalah akidah, kita harus yakin, hakul yakin walaupun belum terjadi bagi kita. Mizan wal waznu yauma idzinil haq.
timbangan amal pada hari itu benar adanya. Sampeyan cari ya Al-A'raf. Sampeyan toleh dhewe kok kono. Insyaallah dah. Nomor 12 Al-Haud, telaga. Al-Haud itu artinya telaga. Nomor 12. Setelah mizan, masing-masing nabi punya telaga. Siapa yang ketemu Rasul di telaga, di Al-Haud itu sudah jaminan mutu dia akan ringan di saat sirat itu kan nguwat itu. Siapa yang bisa ketemu Rasul di Al-Haud di telaga itu sudah tidak haus lagi, sudah ada pertolongan untuk menuju surga. Bab nanti kalau orang itu tidak ketemu Rasul itu sing rada berat. Gak kepeduk Rasul di telaga itu sudah payah. Sudah payah itu. Karena itu kita memegang teguh pada sunnah Nabi, tekun mengikuti kajian-kajian Islam. Itu harapan kita tadi, tegak akidahnya, lurus ibadahnya, dan benar atau baik akhlaknya atau muamalahnya. Di telu itu bareng dari situ. Dalam Islam itu ketiganya jadi satu, itulah dasar Islam itu, akidah, ibadah, dan muamalah. Cuma muamalah terbagi dua, muamalah fikih dan muamalah akhlak. Larinya kemana? Seperti jual beli, perdagangan, hutang piutang, itu masuk pada muamalah. Akhlak, ngomong api, masuk ranah akhlak begitu. Dah, yang ke-13 sirat, yang terakhir adalah surga atau neraka terakhir. Kita jabarkan satu-satu. Nek gak mari ya utang. Ngono kayak begitu saja kok repot, karena perjalanan kita sudah wis cukup ya diomong sakmono suwe ini diomong gano 10 menit itu cukup ya. Nah, tapi ngomong itu coba sekarang kita jelaskan. Yang pertama dulu, alam ruh. Di saat manusia belum ada di dunia, itu ruh di sisi Allah. Nanti kalau ada orang hamil, maka malaikatlah yang mengirim roh itu atas perintah Allah. Akhirnya lari ke alam kandungan atau alam rahim. Jadi alam roh itu artinya manusia belum ada, rohnya sudah ada di sisi Allah semua. Tuhan Allah itu masalah itu. Nah, di alam rahim inilah ceritanya cukup panjang. Ada di antara ustadz kita yang menyampaikan Riyadhus Shalihin, mungkin ada yang menyampaikan Arba'un Nawawi atau Arba'in Nawawiyah. Di sana malah hadis yang pertama, kedua, ketiga bisa kita lihat itu. Kamu dulu ada di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma atau nutfah, 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 4 bulan persis kan, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Lalu Allah merintahkan malaikat untuk memberikan ruh pada janin itu. Kemudian dicatat 4 perkara. Tsumma yuktabu bi arba'i kalimatin rizquhu, ajaluhu, amaluhu, syaqiyun ai sa'id. Syaqiyun au sa'id. 4 perkara dicatat. Umurnya berapa tahun, masalah umurnya itu. Lalu yang kedua adalah masalah rezekinya, rizquhu. Yang kedua, yang pertama ajaluhu. Itu berdampingan. Umur dan rezeki itu sangat dekat kepada kita, sangat dekat pada kita, umur dan rezeki. Cuma bedanya, kalau umur itu takdir mutlak namanya.
takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, hak prerogatif nek cara wong sebelah. Jadi gak bisa dirubah. Walikulli umatin ajalun, setiap umat ada batas umurnya. Fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis teko ya gak bisa dirubah. Keluarganya nangis, meringis apa nangis, ya itulah manusia. Itu sudah ditulis sana. Lalu masalah rezeki itu takdir mu'allak namanya. Ngapunten, mu'allak itu apa? Takdir yang menunggu usaha manusia. Kalau mutlak tidak bisa dirubah oleh usaha manusia, itu hanya satu, batas umur kita. Kalau mu'allak, selain itu mu'allak, sakit itu mu'allak, rezeki mu'allak, masih bisa dirubah oleh manusia. Maaf, kadang-kadang jangan ketularan agama lain. Jodoh, bojo, istri, suami itu bukan takdir, itu tidak masuk itu. Ya, coba saya ulangi. Tsumma yuktabu bi arba'i kalimatin rizquhu, rezeki, ajaluhu, batas umur, amaluhu, hobi seseorang, sakiyun au sa'id. Loh, jodoh gak masuk? Tidak. Karena itu maaf kalau ada orang rezeki, pati, apa sih itu nih, jodoh ikut takdir, yang bojo tidak termasuk itu. Itu anak untuk keduniaan saja, untuk sifat dipahami di ranah akidah tidak ada. Istri atau suami itu bukan termasuk takdir. Nek konco sebelah ono itu siapa itu? Loh, umur, rezeki, mati itu termasuk takdir, katanya seperti itu, padahal bojo tidak termasuk. Lah maaf, ini ada yang cerai di tengah perjalanan itu. Oh itu jodoh ini malah menurut saya. Ya maaf, ini ojo debat itu urusan dunia, ya enggak usah. Nanti kalau kita debat malah ruwet. Yang ketiga, hobi kita masing-masing tidaklah sama. Yang keempat adalah apa tadi? Ya, sakiyun au sa'id, untung rugi kita hidup. Kadang-kadang di tengah perjalanan jatuh, kadang-kadang sakit, kadang bangkrut, ya, kadang sa'id sugih. Karena itu maaf, hidup di dunia itu harus tahu watak-wataknya. Artinya hakikat dunia harus kita kenal. Jangan demi dunia menghalalkan segala cara, demi dunia berlagak serigala mangsa sesama, demi dunia berlagak hewan, macam-macam itu tergantungnya. Nah, insya Allah nanti tak sampai nongol di khutbah wis, khutbah Jumat insya Allah ini saya sampai hakikat dunia wis, tapi jangan ngantuk nanti khutbah saya insya Allah ini, saya khutbah ini insya Allah. Rupanya tak dilokun mang, lu aku khutbah mang, ya tidak apa-apa insya Allah. Jadi seperti itu yang penting kita pahami, hakikat dunia. Tapi kita sekarang di alam rahim. Karena itu kalau menyatakan jangan rahmi, ya, sebagaimana silaturahmi, kita sebagai seorang muslim larikan kepada istilah Islam, silaturahim, bukan silaturahmi. Sebab artinya jauh itu sebenarnya. Tapi wong apalah sebuah istilah, wong tidak nyangkut dosa. Rahmi sampai rahim juga dosa, wong istilah aja. Tetapi kalau lihat-lihat dari pengertian cukup berbeda jauh. Kalau rahim itu kasih sayang namanya, dan itu nama Allah yang kedua. Anallah anar-Rahman wasakaktu lahuma fi ismi. Saya ar-Rahman, aku pun Rahim, aku letakkan namaku di mana? Ibu punya rahim, yaitu nama Allah itu.
Karena itu rahim itu tipis kuatnya luar biasa. Coba gembol bayi pirang bulan? Ya, 9 bulan 10 hari. Tidak pernah ado-ado. Maksud itu mau hamil ado-ado. Paling-paling sampun pinten jeng 6 bulan, 7 bulan nggih. Semoga selamat. Padahal bobotnya ono sing 2 kilo bareng. Coba kita yang tidak punya rahim, nanti camun gawa beras 2 kilo sampai tele geger, sajam lah wis gak kuat. Kenapa? Tidak punya rahim. Karena itu bapak tidak diserai melahirkan bayi, tapi berhak menyusui. Baca Quran ya nanti. Menyusuinya berhak suami dengan catatan karena gak iso nyusoni dhewe. Ya nyoy yang penting. Ya, nyohnya ini kepada istri ya. Jadi itulah. Sampun itu Islam seperti itu jauhnya. Rahim namaku, nama Allah, dan itu 99%. Rahman 1% di dunia ini, Rahim 99%. Di mana? Di surga. Jauh itu. Rahman 1%, tentunya gini. Itu pun kalau kita lihat diserai 1%, itu gak iso jangkep kita. Wis tak sing model sing ya apa saiki gelut-gelut dhuwur iki lho. Iku mek 1% gak ono iku. Direwangi tukaran demi tadi. Sudah. Wis urusane manusia masing-masing. Kita sekarang diberi hanya 1%. Itu pun tidak jangkep. Tidak bisa kita mengambil 1% saja. Coba saya ulang, sering saya sampaikan kok ini. Coba saya ulang kembali. Manusia itu kan bisa senang. Itu kan keturutan 3 macam. Orang itu bahagia kan harta melimpah, cita-cita mudah, musibah tidak pernah singgah. Wis hebat itu, sudah bahagia. Harta melimpah, cita-cita mudah, musibah tidak pernah singgah. Kalau kita orang Jawa, awai waras, duwe akeh, keturutan karepe, wis seneng san. Telu ku nemplek-plek, iso menggerik tele jempolan ngarep iku. Iso lali kancane iku. Tapi sayang tidak ada ketiga-tiganya nemplek. Ono sing kurangi. Coba sekarang anak-anak yang umur 1 sampai 25 tahun, awai waras, badan sehat, kesempatan ada, tapi situ sing turun. Duit turun duit. 25 tahun sampai 50 atau 60 tahun. Coba kita angan-angan lagi. Ya, 1 awai waras wong sekian itu. Jadi duit ya wis akeh, tapi situ sing ilang, kesempatan. Coba seumur jenengan dijak ngaji, jak jamaah kadang repot. Mas melo ngaji Mas. Sepurane sing akeh aku sik repot. Memang digawe repot muni. Ya, umur swidak ke sini ya, coba jenengan ini kesempatan ono ngene guys. Acungan jempol nih. Liane jenengan coba kan ngene-ngene nak jembo-jembo omah. Ya. Ngitung duit barang semacam-macam sampean lirik itu. Sibuk begitu. Nah, nanti kalau 60 ke atas kesempatan masih ada wong sing urip. Duit ya wis akeh, ngelumpuk pirang-pirang. Nek perlu miliatan. Tapi satu mulai hilang, penyakit mulai datang. Sing asam urat, asam lambung, asam duwe sing gak ono. Ini maaf 1000 maaf. Itulah keyakinan yang harus kita pahami. Mek 1% ngunale uber-uber setengah mati. Kita singgung sedikit ya. Kalau kita baca Al-Quran dan As-Sunnah, kita baca hadis. Coba kita hidup di dunia ini kalau mengaku mukmin, maaf, kita mengaku mukmin, berarti ada ujian dari Allah. Nek gak ngaku mukmin,
Ya karena ujian, enggak sekolah ya. Jadi orang itu kita itu ala undi ya isa. Orang mukmin itu yang ada ujian. Surat apa kira-kira? Surat Quran mengenai beresan. Saya bacakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ada yang pernah dengar itu? Nah, surat Al-Anbiya 35 ya. Tolong sampean bantu aku. Al-Anbiya 35. Nek kan 35 ya 25 kan ono tok ae, ono 5 nih pokoknya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, makasih ya, jazakallah. Jadi orang yang mengaku iman diuji. Dari mana kita tahu ayat lainnya? Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka mengira kalau mengaku iman tidak diuji? Apa mereka mengira kalau dia mengaku iman tidak diuji? Diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sehingga Allah tahu waktu diuji itu endi sing lolos, endi sing gak lolos, mana yang asli dalam kebaikannya, betul-betul beriman, dan mana yang palsu imannya. Surat Al-Ankabut 2 dan 3. Jadi maaf, kalau orang selain Islam diuji enggak? Selain orang Islam diuji enggak? Ya enggak diuji, ke sapa sing uji? Sing diuji itu hanya orang iman. Ini harus diyakini nih, akidah ini. Jadi akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa orang-orang itu mengira kalau sudah mengucapkan iman tidak diuji? Ya diuji. Sing gak iman ora usah diuji. Wong tidak ada surga baginya. Saya tanya, Mas Ahok itu diuji enggak? Oh enggak. Kalau diuji berarti sahazate cek goyang kita ngantuk ngaji nih. Rugi atau nang al-basit ngantuk. Selain orang Islam, selain orang iman, tidak ada ujian. Ujiannya cuma luru. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kepada kamu enak karo gak enak. Karena itu nek gak enak aja miso-miso. Nek enak aja mencolot-mencolot. Padha ae. Maaf, ini singgungan halus dari Quran untuk kita. Rasulullah itu pernah ditawari oleh Jibril, malaikat, ya Rasul, antum ingin kaya kayak Sulaiman, kayak Nabi Sulaiman? Nanti kalau iya, aku minta pada Allah agar gunung Uhud ini dirubah menjadi emas. Hampir aku ton gunung Oman itu nomari ngaji gua Al-Basit, isok bek kamat di Al-Basit. Ibaratnya seperti itulah. Iya, sudah ya. Tidak mau? Lah, tidak. Ingin miskin kaya Ayub? Juga tidak. Saya ingin sehari makan, sehari tidak. Hidup sederhana. Cukup apa adanya. Ini sindiran dari Rasul. Ada pula bahwa beliau menyatakan untuk akhlak kita, ittaqil makarim takun abadan nas wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas aksin ila jarika takun mu'minan wa akhibbal linnas kama tuhibbu li nafsik takun musliman
wala tukfirid dhahik fa inna kathrati dhahik tumitul qalb. Ada 5 wasiat Nabi pada kita. Hati-hati makanan yang haram, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bagus. Nrimo ing pandumi Allah, kowe dadi wong sing paling sugih. Innal ghina ghina nafs. Orang kaya itu ya kaya hati, bukan kaya duit. Menungso diwai piro aja kurang. Sampai Rasulullah menggambarkan di depan rumahmu dijuglangi ya, duwe emas red. Iki untuk antum. Kok mboten rong juglang silangun. Duwe rong juglang. Nek jari omah Irama ya apa? Sudah 1 jari omah Irama sama gak iso nyogone omah Irama. Sudah 1 mau 2, sudah 2 mau ya karepe ingin kabeh iku. Ngapunten. Nah, jaga ngantuk selipi. Cuma penyanyi kan pembohong. Kata siapa? Al-Quran surat apa? Asy-Syu'ara 224, 225, 226. Nanti kapan-kapan ya kita bicarakan. Itu ayat-ayat yang terselip itu yang penting untuk kita. Jadi itulah yang harus kita pahami bersama. Kita lanjutkan setelah menjelang lahir. Kita masih alam rahim sebenarnya tadi. Ketika mau lahir kan digambar dulu face ini. Dari mana kita tahu? Wallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah telah menggambar kamu di saat kamu berada di rahim ibumu. Wallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang telah menggambar kamu di saat kamu berada di rahim ibumu. Sampeyan dolei Ali Imran awal-awal. Nek gak 7 ya 6 darahku niku si awal. Insyaallah begitu. Sudah ya. Setelah itu kita mau lahir ditanya lagi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Subhanallah. Karena itu kita setelah lahir di dunia ini, yang terpenting sekarang kita sudah di dunia harus tahu tujuan hidup. Tujuan hidup apa? 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah aku, berarti untuk ibadah itu. Itulah tujuan inti. Tujuan inti kita yaitu ibadah itu. Padahal ibadah yang pokoknya 3 untuk bapak-bapak. 1 adalah as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, sholat pada hari Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, di bulan Ramadan untuk puasa. Mukaffiratun idza jutunibatil kabair. Jadi ibadah yang pokok itu telu iku tok jane. Liyane itu pendukung aja. Pendukung, tapi tetap ada, sebab di luar itu yang wajib juga. Cuma ibadah yang intinya bisa langsung menghapus dosa dan dosa itu 3 itu. Sampai Rasulullah menggambarkan, kalau di depan rumahmu ada sungai yang apa? Jernih, pernah dengar hadis itu? Insyaallah ya. Kamu mandi berapa kali itu? 5 kali. Adakah daging yang menempel di badanmu? Sahabat menjawab, bala, tidak ada cara Rasul. Itulah sholat 5 waktu. Sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah bisa melebur dosa. Hari ini kita sholat Jum'ah sampai Jumat depan sudah diampuni. Tapi maaf, itu dosa yang kecil-kecil, yang gede-gede ya kudu tobat. Ya tentu
lalu puasa Ramadan. Ya, itu saja dulu. Nanti saya janji tadi insya Allah kami sampaikan di khutbah Jumat apa tadi? Ya, hakikat dunia. Insya Allah kita bicarakan pada khutbah. Semoga tidak terlalu panjang. Khutbah perang menit itu aja. Selalu ya. Pokoknya molas saya insya Allah ya. Nek gak nutut ya diutang mana? Utangan nih situ. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana dzunubana wa kaffira anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma fina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa dhub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.